agak signal gangguan. Allah, Allahu samad, lam yalid, lam ya, lam yalid, lam yalid, walam 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 yakul 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 lah, lam yakul lahu yakul lahu lam yakul lahu lam walam yu walam yulad. Huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul walam 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 yak walam walam yakul walam yakul la walam yakul la walam yakul lahu walam yakul walam yakul walam yakul walam yakul walam yang yakul ya walam yakul lahu kufuwan ku 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 walam yakul lahu kufu kullahu kullahu walam yakul lahu ku 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 kufuwa kufuwan kufuwan ahad ahad. Sudah Bu, oh tidak mendapatkan tar. Oke, kasih lihat di itu di kamera. Mana? Kasih pas di itu di kamera. Kenapa Mana? terlalu terlalu pencahayaan atau bagaimana ini? Tidak ada, tidak muncul, tidak muncul. Ya ya tunggu tunggu. Gimana ini pencahayaan stop.
Oke, kalau begitu foto Jo kirim di Japri Jo. Foto baru Japri Jo. Japri di WA. Ya, ya Bu, ya, ya. Kayaknya pencahayaan ini terlalu Hmm. terang atau bagaimana? Foto saja kon Japri di WA. Biasanya dia bisa. Ini Iya, tidak tahu mungkin kenapa. mungkin malam setelah Ibu. Hmm. WA Japri saja Japri. pati Ibu. Pas saya. Nah, Ya. oke, sudah. Sudah muncul. Ntar ya. Saya lihat dulu. Oke. Oke ya. Kita masuk di praktek mengajar dulu ya. Oke. Jadi yang diujikan untuk komprehensif ini adalah modul ajar rancangan PJBL. Project ya. Jadi bukan PBL, project. Oke. Saya mau tanya dulu. Pak Ismail merancang pembelajaran ini dengan tema apa? Alhamdulillah tentang ikhlas, Bu. Ikhlas. Iya. Coba kalau materi ikhlas, itu gimana dia kalau kita mau proyekkan? Ada proyek, ada produk. Ketika kita mengajarkan dengan tema ikhlas, ada eh, kita kita melakukan pembelajaran dengan menerapkan model PJBL. Kira-kira gimana rancangannya? Proyek yang mana yang cocok untuk tema ikhlas? Kita kalau saya meminta adik-adik di proses di dalamnya itu membuat poster, eh, Poster. iya, membuat poster yang bermakna. Hmm. Kira-kira poster yang bermakna itu yang bagaimana? Di situ mengajak kepada peserta didik atau kepada halayak yang bisa membaca itu tentang seruan. Seruan. Seruan apa dia? Ya, misalnya tentang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budul muhlisina lahuddin. Di situ sebuah ajakan kepada seorang ketika berbuat sesuatu itu dengan ikhlas tanpa atau membantu seseorang itu tanpa pamrih. Oke. Berarti poster yang berisi ajakan. Ajakan. Kira-kira ajakan itu seperti apa reels kalimatnya? Satunya Hmm. eh, membuang sampah di tempat sampah tanpa pamrih atau kalau di sekolah saya itu kan ada yang namanya gerakan anti sampah. Adik-adik Hmm. tanpa disuruh melihat sesuatu rumput Hmm. atau apa saja yang itu di sampah, maka anak-anak itu Hmm. dengan sendirinya
membuang sampah itu baik organik maupun non organik, dan itu alhamdulillah Bu sudah kami rancang kurang lebih jalan 6 tahun gerakan pertama. Oke, oke. Sekarang kita kita bicara di pembelajarannya. Nah, di dalam Kira-kira, di dalam pembelajaran itu memang saya bentar. Project toh, buat project itu dengan membuat poster. Nah, setahu toh bagaimana poster, bagaimana cara membuat poster dan apa fungsi dari poster, iya toh? Nah, kira-kira poster tentang ikhlas. Nah, tadi saya tanya itu belum jelas. Kira-kira ketika anak bikin, kan kita kalau bikin perencanaan, pendidik itu kalau bikin perencanaan sudah diprediksi. Kita mau buat poster, kira-kira nantinya muncul muncul di poster itu, kalau misalnya seruan ikhlas, bunyi kalimatnya gimana supaya poster itu bisa menggugah. Poster itu kan harus, ya, salah satu syaratnya harus menggugah, iya kan? Memotivasi. Nah, menarik. Kira-kira apa kalimatnya? Kalimat atau kata yang bisa mewakilkan ikhlas di situ. itu tadi Bu contoh kasusnya seperti itu. Bukan Eh, contoh kasus. Saya mau tanya DP hasil, DP produknya. Kira-kira di poster itu dia tulis apa supaya bisa menggugah orang, ikhlas. artinya bisa mencerminkan dia ikhlas itu dan bisa menggugah orang. Kan poster itu kan mengajak, mengugah perasaan, pikiran orang, mengajak. Poster itu kan mengajak. Ketika orang melihat itu poster, ada sesuatu pesan yang di situ yang menarik dan menggugah dia, memotivasi dia. Yang dimaksud dia sini adalah yang membaca. Kira-kira produknya itu yang bagaimana? Hasilnya bagaimana? Contoh kalimat saja yang mencerminkan ikhlas. Nah, ini diuji kreativitas guru. Iya, Bukan sekedar, oh anak-anak bikin poster, tapi tidak tahu poster apa. poster Berarti ikhlas. guru kalau pendidik yang seperti ini tidak tahu mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh anak, oleh peserta didik. Iya, kalau konsep-konsep yang ada di Hmm, poster ikhlas itu satu kan hmm. mengajak kalimatnya, poster Contoh. itu contoh contoh Mm-mm. kalimat yang Kalimatnya ada di apa? poster, Mm-mm. eh tadi Nah, itu tuh. iya iya saya sudah Ya, tulis tadi itu sudah lupa. yang berikut harus Contoh ada poster ikhlas. variasi. Iya. Jadi Contoh, misalnya dari ada berapa kelompok yang kita bagi, harusnya ada poster yang bervariasi dengan tampilan yang bervariasi. Harusnya. Jadi tampilan itu belum DPI isi kata di dalam, belum dia punya substansi. Jadi dia punya poster itu bentuk bagaimana? Apa sekedar kartun yang diisi kalimat atau yang diisi gambar, atau mungkin ada tampilan yang bisa menarik dan iya karena tampilan itu yang pertama orang lihat, oh itu sana itu bagus, apa itu. Nah, nanti ketika didekati itu ternyata kalimat di situ. Kalimat di situ apa? Kalimat mengajak misalnya. Nah, itu harus dipikirkan oleh guru. Jangan hanya, oh mau bikin poster, project mau bikin poster. Sekedar ya sebagai sebagai apa? Supaya orang waduh, melihat perancangan itu, wah, padahal kita tidak tahu kita mau buat poster itu yang bagaimana, yang kita mau arahkan, poster kita mau bimbing, ikhlas. kita mau dampingi ke peserta didik untuk membuat poster itu, kita saja sebagai pendidik bingung. Nah, Iya, itu. itu kan Jadi harus berupa harus ada alternatif, ada prediksi-prediksi. Kira-kira yang nanti tagihan akan muncul dari peserta didik itu apa dia? Poster dalam bentuk bagaimana? Itu kreativitas guru harus dipikirkan.
Jangan cuma desainnya bikin poster, tapi tidak tahu bagaimana model poster yang nantinya akan jadi, yang akan yang akan ditagihkan ke siswa. Nah, ini Saudara, kelemahan. Jadi itu kelemahan kata sana. pendidiknya di situ. Oke, paham ini? Oke. Saya mau tanya, ketika siswa bikin project, oke lah, katakanlah poster. Oke. Kira-kira kalau model pembelajarannya adalah PJBL, padanan untuk metodenya apa kira-kira? Turunan dari model. Kita buat PJPL, project, ada project. Iya, Kira-kira metodenya apa itu? itu seringkali dipadukan dalam, kalau tidak salah, dia sama dipadukan dengan metode atau strategi yang sering saya padukan itu inquiry, Bu. Metode, metode. Sama Kalau kalau bicara metode, metode. Bicara strategi, strategi pembelajaran kalau beda lagi. itu biasa diskusi, Hmm. metode diskusi. Diskusi. Ya, Nah, apa hanya diskusi? Kira-kira metode utamanya apa? Diskusi itu hanya pendukung kalau proyek. Ingat, dalam menerapkan metode, ada yang namanya metode utama yang kita terapkan. Yang lain itu hanya metode pendukung. Sama tanya jawab, ceramah itu metode pendukung. Artinya dalam proses pembelajaran tidak mungkin kalau tidak ada tanya jawab. Tidak mungkin kalau tidak ada penjelasan atau ceramah. metode yang disamakan dengan Jadi metode utamanya apa kira-kira? Kalau kita menggunakan model PJBL. Coba dengar ini, kira-kira ada metode apa? Metode diskusi oke, tapi dia hanya metode pendukung. Variasi, jadi memvariasikan. Jadi ada metode utama divariasikan dengan metode yang lain. Tapi metode utamanya apa kira-kira? metode paduan paduan metode dengan PJBL selain Iya. diskusi, Nah, selain diskusi diskusi itu hanya metode pendukungnya. Kira-kira metode utamanya apa? biasa itu dengan autentik. Hmm? Kalau PJBL menghasilkan karya yang relevan dengan pembelajaran diskusi, Hmm. diskusi memberikan tentang guru, apalagi yang metode yang sering, apalagi metode ini. Apa kira-kira padanannya? Supaya kan tidak mungkin tidak ada metode yang dilaksanakan, yang digunakan. Model pembelajarannya menggunakan PJBL, Iya, model pembelajaran. Nah, kita gunakan metode apa yang cocok untuk PJBL? kalau dia kan mengarah kepada kreativitas siswa, Iya. bisa dia Ah, tidak bisa dia dengan role play. apa? Role play Role itu play. bermain peran bukan? Kreativitas juga kan itu, Bu. Itu strategi pembelajaran, tapi role play bukan. Role play itu kayak bermain peran, mensimulasikan. Tapi ini project, bukan lain lagi. Iya, ya, ya belum mencoba selain itu. Nah, jadi kan pincang ketika Iya, merancang kita tahu modelnya model PJBL. global, Tapi caranya gimana? Metode yang kita gunakan gimana? apa istilah yang satu ini? Kalau metode pendampingan, pendampingan Hmm. yang apa ya?
bisa juga kan itu termasuk metode pendampingan, Bu, terhadap anak-anak pada saat melakukan Iya, eh, nama metodenya. Nama metode metodenya apa? scan apa dulu? Scan flow, scan scan folding. Ya, Hmm, mungkin seperti itu. Scan folding kalau tidak salah saya cuma Bu. ada scaffolding. Tidak ada metode itu. Scan folding. Scaffolding kan mendampingi siswa dalam berproses atau melakukan proyek. Scaffolding. Itu strategi pembelajarannya. Metodenya apa? Metode yang mendampingi PJBL. Metode yang mendampingi atau yang disandingkan dengan PJBL. Hmm. Apa? Kita gunakan model PJBL. Model pembelajarannya PJBL, project yang menghasilkan produk. Nah, ketika kita mau menerapkan model pembelajaran ini, pasti kita membutuhkan metode. Iya, Caranya gimana? iya metode. Selain diskusi, selain Caranya ceramah, gimana supaya di selain pembelajaran itu ada menghasilkan project? apa ya? Saya belum pernah melakukan hal pendampingan itu, cuma selain diskusi, Nah, ceramah, hmm, itu kalau makanya itu. ya Ya boleh pemberian tugas, latihan membuat poster, drill, atau apa. real. Kak, itu kan sudah termasuk pada langkah-langkah prosesnya. Kan yang disanding. Enggak, itu metode. Itu metode. Iya, langkah-langkah. Justru di langkah-langkah Oh, itu tercermin iya, iya, penerapan iya. dari metode. Oh Yang iya, saya tanya, apa? betul. Kita memilih Pendamping, metode, mana langkah-langkahnya dituang ya, sintaknya di kegiatan pembelajaran. ya, ya. Jangan kita pilih metode A, tapi di sintaknya metode C. Kan ini tidak sinkron. Apalagi kita model pembelajarannya PJBL, tapi ternyata di sintaknya tidak ada gambaran PJBL-nya. Kan ini parah. Project Hanya bersama-sama hanya membentuk berdasarkan sebagai materi eh, siswa apa merancang. penghias kita punya dokumen dokumen modul rancangan perangkatnya, oh pakai PJBL, tapi tidak ada ternyata di dalam sintaknya itu tidak tergambar bagaimana PJBL-nya, prosedurnya gimana. Nah, itu yang parah itu. Oke. Nah, sekarang kalau kita mau buat project, itu kalau di ranah, itu termasuk di ranah mana dia? Ada afek Kalau anak-anak membuat project, dia ranah apa dia? Apakah psi- dia kognitif kah, afektif kah, atau psikomotorik? psikomotorik, psikomotorik Bu. Karena di situ kan mengajak anak-anak untuk berkreativitas dalam melakukan eh, hasil atau wujud daripada kegiatan mereka itu punya wujud sebenarnya. Nah, di situ kan Oke, sekarang, oke. Sekarang ketika paham bahwa, oh saya, anak-anak ini nantinya mau bikin project dalam materi ikhlas. Kira-kira TP-nya gimana rumusannya? Tujuan pembelajarannya bagaimana rumusannya? ya salah satu kan berdasarkan ranah Hmm. di situ menjelaskan pengertian daripada ikhlas itu Oke, eh, itu pengertian baru kan masuk dalam ranah apa dia? Kalau pengertian, menjelaskan pengertian, masuk di ranah apa dia? afektif Hmm. pedagog kan Hmm, pengetahuan kurang. Ya, pengetahuan atau kognitif. kognitif karena dia menjelaskan Sekarang, yes. Sekarang dia terampil membuat poster. Terampilnya di situ bukan hanya kita mau lihat terampil dia buat posternya, tapi dia terampil mencari ide apa isi poster kan?
Edukasi kalau Yang dia utama kan, kan itu iya, isinya. Nah, sekarang kira-kira tidak rancangan atau rumusan pengetahuan, rumusan TP-nya keterampilan apa psikik, untuk ranah psikomotorik? ranah psikomotorik. Rumusan TP-nya gimana? Membuat peserta didik membuat Hmm. media melalui poster mungkin seperti itu. Jangan, ini rumusan tidak ada yang Iya, yang membuat media. membuat media edukasi, membuat media Nah, edukasi mengajarkan mengajak tentang ikhlas dan psikomotorik coba itu. kasih tahu dulu dia punya rumusan TP. Ya, yang pertama tentang pengetahuan peserta Tadi didik saya cuma tanya menjelas, tampilan. ya Saya peserta cuma tanya di ranah psikomotorik. psikomotorik, peserta didik Hmm. membuat media edukasi mengajarkan nilai ikhlas. Mungkin seperti itu contohnya. Perbaiki lagi. Peserta didik Membuat membuat ed- poster. ya Bisa membuat poster. poster ya. Bisa media Peserta didik informatif. membuat Nah, poster edukasi mengajarkan nilai ikhlas. ya. Psikomotorik. Yang berisi Ajakan, poster yang berisi ajakan ajakan. untuk Membuang ya sampah poster pada itu tempatnya. mengajak, Iya, enggak, menstimulasi pikiran orang. Ketika dia lihat poster, dia oh ini poster isinya ini. Jadi di samping mengajak, di samping menggugah perasaan, juga menstimulasi pemahaman orang, pikiran orang, mempengaruhi ya, mempengaruhi. Jadi siapa yang baca, misalnya ada poster di tanaman, oh misalnya ada, terus ada tertulis sayangilah aku atau jangan 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 sentuh, rusak jangan diriku. sentuh aku. Nah, Iya, jangan sentuh aku. aku. Jangan Itu sentuh kan, aku. Ya, nah, pas-pas. sayangilah aku. Jadi Sayangilah di aku. tanaman itu sayangilah aku. Atau Kan? aku juga, sayangilah aku juga makhluk Allah. Nah, berarti pesan di situ Ibu, bunga itu dirawat, dijaga, dan disiram. Seperti itu kan, sayangilah aku. Dan aku pun butuh hidup. Ya, jangan pakai bunga. Ya, Ya, itu sama dengan aku. Jadi misalnya ditaruh di bunga. ya. Peliharalah aku, Perihal. sayangilah aku. Aku juga ciptaan Allah yang perlu disayangi. Kan Iya, begitu, itu si iya, iya. poster kan. Ada Iya. pesan yang menggugah. Nah, jadi kadang guru tidak tahu dia bikin poster, tapi tidak tahu dia punya arah poster kemana. Dia tidak tahu langkah-langkahnya, apa syarat membuat poster itu apa fungsi poster. Itu karena dia tidak memiliki pemahaman tentang itu, sehingga yang dibuat juga tidak jelas. Oke, oke. Coba sekarang dipraktekkan bagaimana melakukan kegiatan pendahuluan ketika kita mengajar tema ikhlas. Dari Pendahuluan kan. dari Nah, Selama kalau ya. studi kegiatan ini kan penerapan dari PJBL, kemudian sudah tergambar bagaimana membimbing untuk pembuatan poster. Tapi ini sekarang saya cuma minta untuk pendahuluannya. Kira-kira kalau pendahuluan kegiatan apa saja yang dilakukan di pendahuluan? Oh, kalau pendidikan pendahulu itu kan salam, kemudian Hmm. sapa. Sapa itu kan Hmm. menanyakan tentang kabar. Setelah itu Hmm. doa awal belajar, absensi, Hmm. eh, Hmm. konsentrasi belajar atau kondisi ruangan atau kondisi tempat anak peserta didik. Setelah itu Hmm. eh, peserta apersepsi bisa, apersepsi
Setelah persepsi penyampaian Kenapa apersepsi bisa? Kenapa tadi dikatakan apersepsi bisa? Berarti kan bukan utama. kan itu sering selalu diganti dengan pemantik Bu. Apersepsinya itu sering diganti dengan Ya. kalimat pemantik di K3 Nah, K2 K2 Kumer ini. nah, Bahkan bisa diganti juga dengan pemahaman bermakna. hmm. Seolah-olah Nah, itu dia. apersepsi Hmm. itu mengaitkan materi yang lalu dengan materi sekarang sudah dijelaskan dengan pemahaman-pemahaman bermakna. Itu keliru. Itu keliru. Iya. Persepsi bukan mengaitkan dengan pembelajaran yang sebelumnya, bukan. Justru kita menstimulasi melihat pemahaman anak, pengetahuan anak, pengalaman anak terhadap materi yang akan kita belajarkan. Jadi kita mau cari tahu kemampuan anak tentang ikhlas ini gimana. Nah, Iya. caranya mau cari tahu gimana pemahaman anak, pengetahuan anak tentang ikhlas. Nah, itu dibuat persepsi. Apakah dalam bentuk pertanyaan, apakah dalam bentuk kegiatan-kegiatan lain? Kalau pertanyaan pemantikan dalam bentuk pertanyaan. Iya. Hmm. Nah, kalau namanya pendahuluan, itu mau salam, mau berdoa, itu mau daftar hadir, mau kondisikan, itu kegiatan pra. Yang masuk pendahuluan itu sudah mulai dari itu, pertanyaan pemantik atau kita menggunakan persepsi, kemudian menyampaikan tujuan, itu sudah masuk pembelajaran. Namanya saja pendahuluan, sudah masuk pembelajaran. Nah, yang tadi yang disampaikan itu cuma dia punya pra itu mau masuk ke pembelajaran. Makanya saya tanya kenapa? Saya tanya tadi, kenapa persepsi bisa? Justru persepsi itu yang utama, bukan 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 bisa. Itu kalau cuma daftar hadir itu dia pra menuju ke pembelajaran. Oke? Jadi itu cuma dia punya pengkondisian awal untuk masuk ke pembelajaran. Nah, pembelajaran itu dimulai dengan pendahuluan, mulai Pendahuluan, dengan persepsi, mulai dengan persepsi. pertanyaan pemantik. Kemudian tujuan Ya, pembelajaran. menyampaikan tujuan. Pembelajaran. Kenapa tujuan? Supaya peserta didik tahu, ini dia belajar ini untuk apa? Bermanfaat enggak bagi dia? Supaya dia termotivasi untuk belajar. Oke, coba silakan dipraktekkan dulu. Praktekkan. Coba Baik, dipraktekkan melakukan kegiatan pendahuluan. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar adik-adik pada siang hari ini? Apa sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik adik-adik semua, sebelum kita masuk pada kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Rabbi jidni ilmi warajukni fahman wa tamimma alayya birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, itulah doa. Insya Allah dengan doa ini kita akan hikmat menerima pelajaran di pagi hari ini. Sebelum Pak Guru melanjutkan, Pak Guru mengecek kehadiran adik-adik hadir semua pada pagi hari ini di pembelajaran agama. Alhamdulillah. Selanjutnya, adik-adik konsentrasikan ruangan, tempat, perhatikan jangan sampai ada rumput ataukah barang yang tidak berhubungan dengan pelajaran hari ini. Sebab bisa mengganggu konsentrasi adik-adik di pembelajaran. Untuk itu adik-adik kita akan guru menyampaikan sebuah kesepakatan yang telah kita sepakati di pertemuan pertama di dalam pembelajaran eh,
agama. Oh baik semua, sudah paham dengan kesepakatan yang kita lakukan di awal-awal pertemuan pembelajaran? Coba siapa yang tahu? Oke, pertama adik-adik antusias atau siap mengikuti pelajaran agama dari pagi sampai selesai. Kedua, apalagi? Oke, masih ada yang ingat? Kalau keluar minta izin kepada guru. Apalagi ya adik-adik tidak boleh terlambat mengerjakan tugas. Baik, adik-adik itulah sebuah kesepakatan yang kita sepakati selama ini mengikuti pembelajaran. Ah, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan belajar agama. Ada sebuah kisah, adik-adik harus perhatikan. Seorang nenek berjalan di jalan raya. Si nenek ini ingin membeli permen di seberang jalan. Dan ada salah seorang atau beberapa anak memperhatikan si nenek yang ingin menyeberang ke sebelah jalan, ingin membeli permen. Nah, berdiskusilah anak-anak ini. Ada yang menolak dan ada yang ingin membiarkan nenek ini. Tiba-tiba ada seorang anak yang naik motor, turun dari kendaraannya, langsung menemani si nenek menyeberang jalan. Nah, dari peristiwa itu, adik-adik, apa yang tersirat dan gambaran yang dapat kita pelajari hari ini? Oke, Saiful, gambaran apa itu yang tersirat dalam cerita tadi? Oke, baik. Suka menolong. Oke. Satu lagi, Arif. Apa lagi, Arif? Menolong Pak Guru. Oke. Bosa juga tentang menolong. Iya, ikhlas memberi pertolongan kepada siapa saja. Baik, adik-adik semua. Pada pembelajaran hari ini, kita belajar tentang ikhlas. Sebab dalam kehidupan sehari-hari, kita harus membiasakan membantu seseorang dengan tulus ikhlas. Jadi adik-adik harus paham, mengerti apa itu perbuatan ikhlas dan kehidupan sehari atau beramal. Jadi adik-adik paham, mengerti jelas tentang pengertian daripada ikhlas itu sendiri. Ini yang merupakan sebuah tujuan utama kita belajar tentang ikhlas ini. Yang berikut, adik-adik harus menunjukkan sebuah sikap tentang bagaimana aktivitas ikhlas dalam sehari-hari. Contoh kasus yang tadi Pak Guru sudah berikan. Itulah sebuah aktivitas. Ada seseorang anak-anak yang berkerumun tidak mau menolong si nenek ingin menyeberang. Nah, ada seorang yang naik motor tanpa pamrih, tanpa kata-kata dia menyeberang. Si nenek ingin menyeberang membeli permen. Itulah sebuah aktivitas yang harus kita tanamkan dalam diri adik-adik semua.
Nah, bagaimana adik-adik mengajak kalau sudah ada aktivitas itu? Bagaimana adik-adik mengajak kepada orang lain? Nah, tujuan itu apa? Adik-adik harus membuat konsep atau poster mengajak anak-anak untuk melakukan aktivitas. Jadi adik-adik harus membuat poster, ditanam di jalan, menolong seseorang tanpa pamrih. Oke, baik adik-adik semua. Dari hal itu, gambaran apa yang nantinya terjadi sama diri adik-adik? Sebelum kita masuk pada kegiatan-kegiatan pembelajaran berikutnya. Ayo, ya adik-adik, alhamdulillah luar biasa. Telah memberikan sebuah contoh perilaku yang dilakukan tiap hari, yakni membantu orang tua di rumah. Apakah boleh Pak Guru? Boleh. Itu merupakan juga perbuatan yang melahirkan sebuah keikhlasan. Tanpa disuruh oleh orang tua pun sudah membantu rela menolong orang tua. Itu juga termasuk perbuatan. Oke lah adik-adik semua, sampai di situ kita akan eh, mempraktekkan atau Pak Guru akan melakukan kegiatan pelajaran berikutnya yang akan melibatkan semua peserta didik tanpa terkecuali. Nah, mungkin seperti itu, Ibu. Demikian. Terima kasih. Sudah pada pembagian proses kelompok. Oke, bagus openingnya. Cuman kalau kita bawakan persepsi dengan cerita, harus logis juga. Coba apa yang tidak logis tadi ceritanya? DP Eh, narasi cerita. Apa yang tidak logis di situ? agak tidak nyambung cerita ada anak-anak si nenek dengan yang naik motor turun. Ya, Nah, mungkin di situ Bu tidak nyambung. tidak, memang enggak, memang ada di situ di situasi situ ada si nenek, ada anak-anak, nah ada orang yang membantu. Tapi di cerita narasi tadi apa yang yang aneh? Lupa. Hmm. Si nenek menyeberang jalan untuk beli permen. Apa si Ya, nenek masih makan permen? bisa jadi itu permen cucunya, Bu. Nah, nanti kalau ada anak yang kritis, Pak Guru, si nenek itu sudah tidak ada gigi. Masa si nenek mau beli permen? Nah, biasanya untuk begitu kalau siswa yang cerdas. Iya, iya. Karena dia simak itu cerita. Tapi ternyata dia pikir, tidak nyambung. Kan begitu. Nah, ini juga kreativitas pendidik. Jadi tidak sembarang mau karang cerita. Harus juga ada logika. Oh, Iya, iya, iya. Siap, oke. siap. Nah, sekarang kita balik lagi di ini ya, di tadi PJBL. Kira-kira kalau membuat poster itu, TP assessment, kita mau pakai apa dia? Asesmen. Coba saya mau tanya dulu. Kalau keterampilan itu, kalau kita menguji apa? Iya, menguji untuk ranah keterampilan, kita kira-kira kita menggunakan alat ukur yang mana dia? Kita mau ukur itu kan cara dia buat keterampilan, membuat poster. Dia punya Kita ambil aspek penilaian yang mana dia, asesmen yang mana? aspek penilaian tentang keterampilan. Oh, desain, Bu. Hmm. Desain. Desain poster indah. Kan keterampilan. Ya, Aspeknya kan itu kriteria. Itu kriteria. Itu kriteria. Tapi nama asesmennya apa? Nama aspek yang dinilai. rubriknya. Penyajian.
kerjasama, Penilaian apa namanya? ketepatan presentasi, Iya, kemampuan. itu kriteria itu. Iya, Iya. Yang lebih, kalau di kriteria itu yang lebih utama isi pesan. iya. Isi pesan itu yang utama. Kesesuaian, ya, kesesuaian pesan poster, ya. Nah, Inovasi apa nama inovasi dan daya tarik visualnya itu. Mungkin seperti itu. nama instrumennya apa? Kreativitas Hmm. instrumen penilaiannya, oh, ketepatan waktu, kerjasama, kreativitas penyajian. Ya, seperti itu, Bu, ya. Oh, yang saya mau tanya adalah nama instrumennya. Presentasi hasil diskusi. Ada berapa? Ada berapa untuk keterampilan? Ada berapa macam rubrik asesmen yang akan yang menjadi option? Ada berapa? Konten edukasi aspek. Bukan. Kriteria relevansi isi dengan tema ikhlas, Hmm. inovasi dan daya Hmm. tarik visual, apalagi Hmm. kejelasan dan kesesuaian pesan, Coba desa, ingat-ingat dulu di evaluasi desain. pembelajaran untuk asesmen menilai di keterampilan, mengukur keterampilan pakai apa dia? Ada berapa di situ? Formatif, Hmm? asesmen formatif, Kan? asesmen formatif apa ya? Tujuan proyek memahami Ada penilaian portofolio, penilaian apa lagi yang lain? penilaian portofolio, penilaian proyek, Mhm. portofolio apa Apa satu? lagi? Tiga apa dulu satu ini? Portofolio, penilaian Hmm. proyek. Sudah masuk dapat lupa. Hmm. Penilaian project. Iya, itu tadi saya bilang pertama, planning project, portofolio. Ada satu lah. Ya, saya kan yang tanya khusus khusus mengajarkan ini pakai HPJPL. poster itu. Iya, iya itu. Portofolio Hmm. project. Bukan portofolio, itu alternatif untuk melihat kemampuan bidang keterampilan. Tapi Bahasa. ketika membuat poster itu cocoknya di apa? Project. Project. Kalau penilaiannya Hmm. kan project ujungnya. Ya, yang tadi itu kerapian, keindahan, baru yang paling utama adalah kesesuaian isi pesan Iya, dengan kejelasan. materi. Materi. Ya, materi yang kita ajarkan. Dan begitu. Pas. Kejelasan dan Oke, kesesuaian pesan. oke, saya kira cukup. Terima kasih. Silakan hentikan rekamannya.